Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua di rumah semangat belajar, sehat-sehat semuanya ya, Nak ya. Oke, ketemu lagi dengan Umi Suci. Masih tetap dengan pelajaran yang sama ya, Nak ya. Dengan Umi Suci kita sama-sama belajar tentang IPA. Nah, untuk yang daring yang saat ini Umi masih melanjutkan materi kita. Jadi Umi masih ada di tema 1, kemudian subtema 3, pembelajaran 1. Itu tentang pemantulan bunyi, pemantulan dan perambatan bunyi. Minggu kemarin Umi Suci sudah menjelaskan tentang pemantulan bunyi, ya kan? Ada gema, ada gaung, kemudian ada kerdam, kemudian ada macam-macam bunyi infrasonik, audiosonik, ultrasonik ya. Nah, untuk yang daring kali ini kita akan melakukan praktikum. Praktikum apa itu, Umi? Baik, kita akan melakukan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi, ya. Tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Itu nanti bahan yang kita pakai itu kita butuh ini. Ada buku ya, buku yang ditumpuk. Boleh menggunakan buku, boleh menggunakan kotak ya, tapi akan lebih gampangnya buku saja lah ya, biar nggak payah nyari. Kemudian kita menggunakan ada arloji atau jam tangan ya, jam tangan punya bundanya, punya ayahnya, pinjam dulu boleh. Kemudian ada kertas yang digulung. Ini kebetulan Umi ada kertas karton, tetapi tidak harus kertas karton, boleh kertasnya bebas. Kertas sampul buku yang sudah tidak dipakai, kemudian kertas HVS, kemudian kertas apa aja boleh. Yang penting kertasnya digulung ya. Pertama arloji ya, kemudian kertas yang digulung, kemudian ada lagi piring plastik ya, ini piring plastik ini. Kemudian piring kaca, tapi hati-hati ya, memegang piring kacanya jangan sampai jatuh, karena kalau jatuh nanti akan pecah. Kemudian yang ketiga ada gabus ya. Kalau ada gabus kayak gini boleh pakai gabus. Kalau tidak ada gabus boleh menggunakan styrofoam itu yang kayak gini ya, styrofoam yang biasa untuk tempat kulkas, tempat AC gitu, atau yang biasa untuk bikin mading yang ditempel di dinding, itu boleh. Kalau ada gabus pakai gabus, kalau tidak ada gabus boleh pakai styrofoam. Nggak ada lagi gabus nggak punya, styrofoam nggak punya, oke, boleh pakai kain yang dilipat ya. Nanti pinjam sama Uminya menggunakan kain yang dilipat seperti ini ya. Jadi tadi Umi ulang lagi, bahannya yang dipakai menggunakan buku, tumpukan buku, kertas yang digulung, jam tangan, piring kaca, kemudian piring plastik, itu yang harus ada. Kemudian barang selanjutnya itu kalau ada gabus menggunakan gabus, kalau tidak ada boleh menggunakan styrofoam, terpaksa sekali nggak ada boleh menggunakan kain yang dilipat ya. Ini Umi menggunakan gabus saja ya, gabus. Oke, sekarang cara kerjanya kayak gini Nak. Buku ditumpuk, usahakan tingginya sama ya. Kemudian ini tata seperti ini, tata seperti ini sejajar. Kemudian yang pertama kali kalian lakukan, jam tangan ini kalian dengarkan dulu di telinga. Pastikan kalian mendengar
detak dari jam tangan ini. Pastikan telinganya kita mendengar dulu. Jadi didengarkan dulu. Dirasakan apakah terdengar atau tidak. Oke Mi, terdengar Mi jam tangannya. Oke, kalau sudah terdengar, sekarang percobaan 1 ya, percobaan 1. Jam tangannya ini masukkan di ujung yang sana. Masukkan ujung yang sana ya. Jangan dalam-dalam masukinnya, masukkan. Oke. Kalau sudah, anak-anak Umi tugasnya mendengarkan dari sini. Kalau sudah, kemudian anak-anak Umi didengarkan dari sini. Didengarkan. Paskan di telinganya. Didengarkan ya. Didengarkan baik-baik. Apakah terdengar atau tidak detak dari jam tadi? Oh, terdengar Umi. Oke ya, didengarkan. Nanti bisa terdengar atau tidak? Bisa terdengar atau tidak suara dari detak dari jam tadi ya? Nah, kalau sudah, sekarang percobaan kedua. Ini jam tangannya masih ada di dalam ya nak ya. Sekarang Umi kasih nih yang piring plastik tadi. Piring plastik itu kasihkan ke ujung sana. Jadi ditutup menggunakan ini. Di sini usahakan rapat ya. Nanti minta tolong kakaknya atau ayah atau bundanya di rumah untuk memegangkan. Tolong Mi dipegangkan. Nah, ini harus ujung sini dengan piringnya usahakan rapat. Nanti minta tolong untuk ada yang memegangkan piring dari sana. Nah, kalau sudah seperti ini udah rapat, didengarkan lagi. Apakah detak dari jam tangan tadi masih terdengar atau tidak? Apakah terdengar? Apakah tidak terdengar? Apakah terdengar semakin kencang atau semakin lemah? Didengarkan. Dengarkan dari sini, ujung sini telinganya. Ya. Kalian dengarkan. Nah, terdengar atau tidak? Oke ya. Kalau sudah, percobaan ketiganya, piring plastiknya ini Umi ganti lagi sekarang. Ini sudah. Sekarang Umi ganti dengan piring kaca. Sama nanti minta bantuan ayahnya atau ibunya atau bundanya untuk memegang piring. Ya. Oke. Kemudian didengarkan. Didengarkan ya dari sini. Paskan telinganya. Oke. Apa yang terjadi? Ingat ya. Apa yang terjadi? Apakah terdengar lebih kuat? Apakah tidak terdengar? Ataukah terdengarnya pelan-pelan? Ya. Nih. Sekarang percobaan keempatnya. Ingat jam tangannya masih ada di dalam. Nih, punya masih ada di dalam ya. Sekarang percobaan keempat menggunakan yang gabus tadi. Ingat, kalau nggak ada gabus boleh diganti dengan styrofoam. Nggak ada styrofoam boleh diganti dengan kain yang dilipat-lipat tadi ya. Nih, tempelkan di sebelah sana gabusnya. Kemudian dari ujung yang lain didengarkan. Usahakan waktu mendengarkan itu dalam keadaan sunyi ya, jadi enggak berisik di rumahnya. Keadaan sepi, sunyi, biar kita bisa fokus mendengarkan dari detak arloji tadi ya. Didengarkan, apakah terdengar atau tidak? Oke ya, itu 4 percobaannya. Umi ulangi lagi. Percobaan pertama itu hanya jam tangan saja dimasukkan, kemudian didengarkan. 1. Percobaan kedua, dari ujung sana tadi kita tutup lagi menggunakan piring plastik ya, menggunakan piring plastik. Kalau sudah, percobaan ketiganya
diganti menggunakan piring kaca di sana. Kalau sudah, percobaan keempatnya menggunakan gabus atau styrofoam atau kain tadi. Oke. Ya, nanti sama didengarkan apa yang akan terjadi. Ingat anak-anak Umi, gabus ini dia bahannya lunak. Bahannya empuk, kemudian dia berongga, bahannya empuk, berongga. Kalau piring kaca itu dia keras, kemudian dia rapat, ya kan, keras rapat. Piring plastik juga seperti itu, dia keras dan dia juga rapat. Nanti pasti anak-anak Umi akan tahu perbedaannya. Perbedaan antara menggunakan menggunakan gabus dengan menggunakan piring, ya, apakah terdengar atau tidak. Oke ya, anak-anak Umi ya. Bagi yang sudah punya bukunya, kalau di rumah ada ya, kalau di rumah ada itu ada di halaman 135. Itu caranya sama seperti yang Umi jelaskan tadi. Nah, nanti kalau sudah mengerjakan, kalau sudah praktikum nanti seperti biasanya anak-anak Umi belajar membuat laporan percobaan. Ya, laporan percobaan seperti waktu kita daring yang itu percobaan mendengarkan bunyi di dalam air, mendengarkan perambatan bunyi di dalam air kan waktu itu menggunakan media cair. Nah, sama nanti kita membuat laporan percobaannya. Nanti Umi fotokan ya, Umi screenshotkan, Umi fotokan, nanti Umi lampirkan di video yang Umi kirim ini ya. Oke, itu saja daring kita minggu ini. Selamat mengerjakan anak-anak Umi semuanya. Selamat bereksperimen, melakukan percobaan di rumahnya. Semoga belajar IPA-nya menyenangkan ya. Kalau ada yang belum jelas, boleh langsung tanya ke Umi. Baik ya anak-anak Umi ya. Salam Umi, sampaikan salam Umi untuk ayah dan bundanya di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Umi semuanya. Semangat ya.